Halo, businesspreneurs. Selamat malam, teman-teman semuanya. Bisa bantu saya cek sound? Apakah suara saya sudah cukup jelas? Ini dari mana nih? Ini Mas Odi Fahru Razi. Dari mana nih? Ades Putra. Malam, apa kabar? Adli Al Bulukum Bali. Oke. Faya Liza Dwi Agustina Rahayu. Selamat malam teman-teman. Jelas ya, terima kasih Decak Handmaids. Dari mana aja nih teman-teman malam ini? Nah, seneng nih melihat makin banyak teman-teman yang bergabung ya, yang rutin. Bagi yang baru pertama kali ini ya, ikut di live IG-nya bisnis.id. Nah, ini adalah acara rutin kami di bisnis.id, bahwa setiap minggu itu pada hari Senin malam 1 jam dari jam 7.45 sampai 8.45 itu bersama Pak Baskoro Hadi di sesi live Q&A, question and answer. Dan pada setiap hari Rabu malam itu akan bersama dengan Pak Budi Isman di sesi live Q&A, tentunya dengan topik-topik yang menarik ya, topik-topik pembuka. Tetapi intinya dari sesi Q&A ini adalah agar teman-teman punya tempat untuk menanyakan berbagai hal seputar bisnis Anda. Nah, ketemu lagi bersama saya, Ibu Ati dari bisnis.id ya, yang akan menemani teman-teman pada malam ini bersama Pak Baskoro Hadi. Jadi mudah-mudahan teman-teman sudah menyiapkan banyak pertanyaan seputar bisnis. Dan hari ini sudah ada pengumuman juga dari pemerintah mengenai PPKM. Ya, jadi boleh ditanyakan nanti dalam sesi ini apa saja. Nah, namun demikian supaya teman-teman mungkin di awal-awal sesi ini belum punya pertanyaan, maka biasanya Pak Baskoro Hadi memilih ada satu topik pembuka ya, dan pada malam ini topik pembukanya adalah apakah bisnis Anda itu masih setingkat komoditas. Nah, kenapa ya ini yang diangkat oleh Pak Bas? Malam Little Italy, iya. Ya, tadi saya lihat menyapa saya. Mbak Dwi Agustina Rahayu dari Surabaya. Halo Surabaya. Dari mana lagi nih? Ayo shout out dari kota mana aja? Akla Design ya. Kemudian dari mana nih? Tadi Dwi Agustina Rahayu ya, selamat malam ya. Ayam goreng Almunda. Saya lupa, ini namanya siapa ya yang punya akun ini? Dari Padang kan ya? Ya, malam juga. Dari Twitter Plus. Ya, saya sering lihat teman-teman. Halo. Nah, sebentar lagi ya, jam 7.45 kita akan memulai sesi kita. Nah, teman-teman, siapa yang hadir di Bisnis Forum hari Sabtu pagi kemarin? Coba, atau kasih jempol. Saya ngeliat ada beberapa ya yang hadir malam ini, itu hari Sabtu di Bisnis Forum juga hadir. Nah, di Bisnis Forum kemarin gitu ya, yang rekamannya itu bisa teman-teman lihat di dalam aplikasi .bisnis.id. Nah, Pak Budi Isman itu membahas seputar bagaimana teman-teman itu mencari modal usaha. Ya. Nah, jadi mungkin teman-teman pada saat pandemi ini ya ada bisnisnya yang cash flow-nya itu bermasalah. Nah, jadi sehingga diperlukan suntikan ya modal. Nah, teman-teman bisa lihat ya pembahasan apa yang ada di Bisnis Forum Sabtu kemarin. Nah, karena sudah waktunya kita coba ya connect dengan
Pak Baskoro Hadi. Kita lihat apakah beliau sudah hadir. Nah, bagi teman-teman ya yang ingin bertanya, itu diperbolehkan. Mau di kolom komentar ataupun di kolom pertanyaan, itu silahkan kedua-duanya ya. Yang mana yang menurut teman-teman itu lebih mudah. Nah, tadi ada dari Surabaya. Saya pengen lihat lagi nih dari kota mana yang lain. Dari mana nih? Oh, Sabrina. Iya. Halo Sabrina. Saya lupa. Maaf ya, orang tua soalnya. Kemudian Kuswandi. Ya, selamat malam juga. Ada siapa ini lagi nih? Mbak Mel lama nggak kelihatan ya, Maroshid Muslim. Mbak Amelnya itu sedang berbahagia kedatangan ya putri pertama ya Mbak Mel. Jadi beliau mengambil cuti melahirkan bersama dengan bayi putrinya ya. Untuk sementara waktu saya menggantikan Mbak Melisa untuk menemani teman-teman di sesi-sesi live business.id. Oke. Nah, ini Pak Baskoronya sudah ada. Kita. Nah, ini selain Surabaya, saya tahu itu ada Padang. Dari mana lagi? Yang dari Sumatera bagian ujung barat ada nggak? Halo, malam Pak Bas. Malam, buat apa kabar? Baik, kita membiru ya ternyata malam ini. Hei, bisnis ID kan di. Iya. Jadi apa kabar nih Pak Bas malam ini? Apa Alhamdulillah baik. situasi saya belum lihat sih, tapi saya dengar-dengar kabar itu sudah ada pengumuman ya tentang PPKM. PPKM. Oh, saya malah Mm-mm. justru belum dengar PPKM. Kan Ya, tanggal makanya 9. 9 Iya hari betul ini hari. harusnya. Oh iya, nggak Hari ngikut. ini. Soalnya tadi saya sama Pak Budi lagi ada pendampingan, terus baru pulang saya ada meeting lanjutan dengan Ria Miranda online sih tadi, baru nyampe. Terus mandi, sholat, langsung ke sini. Jadi terus terang lagi nggak connect saya tadi. Ada apa Oke. beritanya PPKM? Saya juga nggak ada dengar dari orang, katanya ada Pak Jokowi mengumumkan sesuatu terkait PPKM, tapi yang diterima oleh kebanyakan orang adalah PPKM-nya itu sudah diangkat gitu loh. Nah, tapi rasanya nggak mungkin business as usual ya. Yang seperti Pak Bas katakan, penurunan level PPKM pasti pelan-pelan gitu dilakukan sambil Iya. mengamati Udah level berapa? perkembangannya. 3 apa 2? Nggak tahu ya. Nggak tahu saya. Makanya ini teman-teman ada nggak yang mendengar kabar tentang PKM? Karena ini akan mempengaruhi cara Anda nanti menjalankan bisnisnya ya. Ya, kalau ada boleh tulis di kolom komentar. Ya, Pak Bas ini saya tadi nanya dari mana aja. Harus ada yang Iya, dari iya. Surabaya. Lapis Angso Duo itu Fitri dari Jambi. Nah, lantas yang rajin Mbak Sabrina yang dari Padang. Kemudian ini Hmm. Kus Malam mundur. dari Bengkulu. Iya. Nah, saya tertarik aja di daerah Aceh yang seperti itu ada nggak yang bergabung dengan kita di bisnis.id? Kalau yang ada boleh, kita juga pengen tahu bagaimana perkembangan kalau di daerah Aceh sana. Daerah yang paling ujung ya Pak Bas ya soalnya. Paling ujung nih. Iya, Kemarin di Terplas, lalu Clement dari Palembang, Clement Mbak Migili, Iwang, oke, ayam goreng Almundo, selamat malam juga. Sabrina ya dari iya Jambi. dari Padang. Mrs. Cita Gunawan, halo. Siapa? Litali, halo. Mana yang paling jauh nih? Harus mengaku nih di sini. Iya. Nah, Nadia Pratama. iya Pak, saya tadi udah nyampaikan ke teman-teman ya. Ya. Walaupun memang tujuan dari sesi live Q&A ini adalah untuk teman-teman bertanya apa saja seputar bisnisnya. Tapi biasanya kan kalau di awal-awal kan teman-teman itu belum panas ya Pak ya. Jadi biasanya Pak Abbas itu menyiapkan
ya satu topik pembuka ya yang akan membantu teman-teman untuk mulai fokus untuk belajar malam ini. Nah, tadi topik pembukanya kan apakah bisnis Anda itu setingkat komoditas kan gitu. Ya, Nah, itu pertanyaan buat kenapa teman-teman. Pak Bas? Iya, kenapa Ya, pertanyaan itu harus dipikirkan oleh teman-teman? ya karena kemarin Bu di live IG saya membahas apa pembelajaran apa Coklat sih yang ya. bisa kita dapat dari industri coklat ya. Nah, di situ bisnis case-nya sebenarnya adalah bagaimana sebagai produsen komoditas kokoa itu bukan berarti menjadi produsen terbesar coklat gitu. Dan itu kejadian nyatanya. Jadi sekilas dulu nih Bu Ati ya. Jadi produsen kokoa terbesar di dunia itu 10 terbesarnya itu semuanya ada di Afrika, Bu. Kecuali satu Indonesia, urutan ketiga, produsen kokoa, Bu. Tapi kalau kita bicara soal produsen coklat, yang mana kokoa menjadi main ingredients dari coklat, itu adalah negara Eropa Barat, Bu. Bahkan Eropa Barat ditambah dengan Amerika, berdua itu mensuplai sekitar hampir 65% atau mendekati 70% dari suplai coklat dunia. Oh, Kan itu apa namanya hal yang menarik. Jadi yang satu memproduksi menjual komoditas, yang satu menjual value added product yang dari komoditas itu. Dan akhirnya kita lihat konsumsi terbesar coklat di dunia itu 10 besarnya kembali di apa namanya ditempati oleh negara-negara Eropa, ya Rusia dan juga Brazil mungkin an exception, tapi umumnya Eropa. Jadi bisa kita lihat komoditas kokoa menjadi coklat diproduksi oleh negara yang berbeda, terus konsumsinya di tempat yang sama dengan produsen coklat terbesar di dunia itu gitu loh. Nah, akhirnya kan kita bertanya dan satu pembelajarannya kemarin adalah di mana sebenarnya kita dengan melakukan sedikit pun inovasi. Kalau dalam kasusnya coklat nih, gue yang menarik adalah dia cuma menambahkan vanila dan gula menjadi apa namanya produk yang value added. Sebenarnya kan itu fortifikasi sederhana ya, walaupun dalam konteks bisnis atau marketing disebut sebagai inovasi. Tapi hanya nambahin gitu, diolah sedikit, akhirnya value added-nya jauh lebih tinggi kan. Kokoa, bubuk kokoa dengan bubuk coklatnya udah beda jauh. Nah, itu makanya akhirnya terbersit di mana, oke, teman-teman sekalian ini produknya sebenarnya nih setingkat apa nih? Apakah sudah value added? Ya, value added pun juga tahapannya banyak kalau kita belajar dari value creation ya buat dia. Ada yang value added-nya hanya nambahin sekedar fitur atau fitur plus benefit ataupun sampai motivasi sehingga value-nya tuh menjadi lebih tinggi, dan dikala itu lebih tinggi harganya pun akan bisa lebih tinggi lagi gitu kan daripada hanya sekedar komoditas. Nah, jadi itu salah satu pembelajaran kemarin dari industri coklat di mana pertanyaannya adalah teman-teman ini lebih dekat kemana nih produknya? Lebih dekat ke komoditas atau bahkan masih menjadi komoditas atau sudah naik kelas ke yang punya value added itu dengan segala tingkatan di value-nya itu gitu loh Bu. Nah, jadi itu sebenarnya pertanyaan buat teman-teman nih. Nah, pertanyaan juga yang mungkin teman-teman punya dan juga punya asumsi bahwa yang namanya komoditas itu kan hanya barang-barang atau pangan yang sembako gitu ya Bu ya, kayak beras, gula gitu. Yang namanya komoditas itu bukan berarti hanya bahan-bahan pokok juga gitu. Tapi barang-barang yang sifatnya sudah menjadi umum itu bisa dibilang menjadi barang komoditas. Contohnya apa? Contohnya kayak seandainya kita jualan handphone lah. Dikala handphone itu sudah keluar dengan fiturnya semua seragam,
itu sudah menjadi barang yang standar. Nah, barang standar itu bisa dibilang komoditas gitu loh, Bu. Jadi Oh, pemahaman gitu. komoditas pun berkembang, bukan hanya sembako doang gitu istilahnya, yang bisa dibilang komoditas. Jadi barang-barang Iya, yang sudah menjadi umum itu ya komoditas gitu kan. iya, pemahaman saya itu komoditas itu kayak basic staples kan gitu ya Pak ya, yang kebutuhan Ya, mendasar. Tapi sekarang ya, sudah berkembang ya Pak Bas. Oke. iya, kebutuhan mendasar kalau sekarang kebutuhan ibu adalah handphone. Yaitu kalau handphone hanya cuma bisa untuk SMS dan lain sebagainya itu udah kebutuhan mendasar. Jadi kalau itu sudah tercapai, ya handphone itu sudah tingkatnya kalau kita nge-launch-nya di tahapan yang umum saja itu udah bisa dibilang commodity gitu. Ya kan kalau sejalan dengan perkembangan pasar dan sejalan dengan penawaran yang lebih baik dari waktu ke waktu, yang tadinya cukup apa namanya lebih depan atau terdepan, dikala yang lain sudah menyamai, ya udah sama-sama, ya udah nggak ada bedanya, sama-sama komoditas gitu. Oke. Itu. Nah, jadi kadang-kadang kita melihat dalam pasar itu ada istilah sudah mengkomoditaskan produk itu, yaitu maksudnya adalah sudah menyamai fitur dan benefitnya secara umum, ya udah itu menjadi the lowest ground yang harus menjadi prasyarat masuk pasar gitu loh. Masuk pasar itu ya karena dia sudah memenuhi dia sebagai komoditas untuk barang tersebut. Itu. Jadi itu yang saya ingin teman-teman memahami artinya. Ya, Bu? Iya. Jadi kalau itu sudah menjadi suatu kebutuhan pokok di suatu negara, region, wilayah, atau di target marketnya. Misalnya kayak gini, kalau kuota internet gimana? Apakah sudah ke sana? Jadi ya siapapun yang menjual kuota internet itu persaingannya sudah sama seperti sudah di level hanya harga kan gitu. Tidak lagi di basic benefit dan seperti itu. Tapi mungkin di negara Betul. yang lain yang masih berkembang itu mungkin satu orang itu menjadi apanya punya value yang berbeda karena dia mungkin satu-satunya yang menjual kuota internet yang seperti itu kali di negara itu seperti itu Iya. ya Pak Bas. Ya, jadi Oke. kalau kita bicara soal mengkomoditaskan suatu produk atau jasa, yang dimaksud adalah membuat itu sebagai barang yang mendasar dalam hal memenuhi kebutuhannya, karena sudah mendasar. Contohnya mungkin kembali ke komoditas yang nyata adalah kayak beras. Dikala beras itu semua sudah difortifikasi dengan umpamanya vitamin K, awal-awalnya beras yang dengan vitamin K itu nilainya lebih tinggi daripada komoditas dasar beras yang tanpa apa-apa. Tapi dikala semuanya sudah pakai komoditas apa fortifikasi vitamin K, ya komoditasnya udah setingkat komoditas beras plus vitamin K itu udah umum. Nah ini naik lagi Oke, Bu. ya. Awal-awalnya kan tadinya keren tuh, wah ini ada vitamin K-nya, wah dia ahead, lebih depan dari yang lain. Tapi dikala udah di catch up, sudah orang mengejar sama-sama, itu menjadi penawaran yang umum dan tidak unik lagi, ya menjadi komoditas lagi Bu. Gitu. Kan berevolusi terus Bu. Kayak umpama Betul. mobil, dulu mobil yang bisa jadi tanpa AC dengan AC, wah itu sudah menjadi apa namanya pembeda. Tapi sekarang zaman sekarang jualan mobil tanpa AC Gak ada yang mau beli. dipertanyakan. Nah, jadi mobil dengan AC saja itu udah menjadi komoditas gitu, tingkatannya. Kalau Oke. dulu mobil dengan Jadi AC, terus mungkin dengan sound system. Kalau dulu, wah itu optional, ada pembedanya, apalagi sound systemnya dengan kualitas yang berbeda pula. Sekarang jualan mobil tanpa sound system, rada aneh gitu ya. ya, Jadi udah gak tingkat ada yang mau komoditas beli. lagi. Iya. Oke. Nah, jadi maksud saya Saya konteksnya Bu, itu
tetap memenuhi kebutuhan, tapi menjadi kebutuhan yang mendasar karena tuntutannya, kebutuhan itu memang udah standarnya meningkat, gitu. Dan konteksnya yang kedua juga dengan apa yang ditawarkan oleh pemain-pemain lain atau competitiveness-nya, tingkat kompetisinya di pasar atau kategori tersebut. Dikala pemain-pemain semua memang, ya ini bukan monopoli ya Bu ya, kecuali kalau dia sendiri dia bisa ngatur apa namanya tingkatan komoditasnya. Tapi dikala ada pemain-pemain lain menjadi free market, istilahnya kalau di ekonomi free market itu semua orang boleh berpartisipasi, akhirnya ya karena kelakuan tanda kutip pemain-pemain itu dalam menawarkan hal yang lebih tinggi, dan juga kalau dia belum sempat diikutin oleh semuanya, berarti dia masih ahead. Tapi kalau udah disamain lagi, apapun yang ditawarkan oleh tadi pemain yang duluan menjadi komoditas lagi. Gitu. Jadi ngelihatnya bisa dari dua sudut seperti itu, Bu. Iya, iya. Jadi misalnya ke suatu saat mungkin 10 tahun ke depan yang namanya teknologi TV, digital apanya yang analog itu kan sudah sekarang semua mau dialihkan menjadi digital kan gitu ya. Jadi Yes. semua barang-barang elektronik yang digital itu kalau dulu itu menjadi special feature, sekarang itu sudah menjadi masuk ke level komoditas ya Pak Bas ya. Iya. Suatu saat, Jadi, oke. jadi kalau sekarang TV yang sudah flat screen, dulu tabung terhadap flat screen ahead, kan Bu? Ya. TV tabung udah menjadi komoditas, sudah apalagi udah biasa dan sudah mulai ditinggalkan. Flat screen dulu plasma, jadi yang plasma atau yang apa namanya LCD umpamanya dua hal. Wah itu ahead kan. Tapi akhirnya TV flat screen either plasma atau LCD udah menjadi komoditas lagi, apalagi gitu kan yang ditawarkan. Nah, Oh smart TV, smart wah TV. jadi Ya. smart tuh udah mulai berpikir katanya kan istilahnya bisa bisa di connect dengan internet dan lain sebagainya. Nah sekarang smart TV pun sebenarnya sudah menjadi mendekati komoditas lagi karena semuanya sudah menawarkan hal yang sama. Apalagi sekarang, wah kalau saya kemarin iseng-iseng ngelihat apa namanya perkembangan TV di Electronic City, mulai oh ada hard apa namanya surface sama yang lebih Bisa lentur, di touch atau yang bisa di touch kayak gitu ya Pak ya? touchscreen maksudnya. Ya, itu udah Nah ini teknologi lama itu. lapisannya Bu, Oh, lapisannya. oke. Jadi ada yang keras, ada yang lunak katanya. Oh dilihat dari ini kalau keras, dan dilihat dari angle yang sangat sudut sempit, dia masih kelihatan jelas. Kalau yang satunya tidak terlalu kelihatan jelas dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ya itu Bu, apa yang menjadi satu kemajuan kalau dalam hal ini teknologi yang sebelumnya udah usang itu yang menjadi komoditas gitu istilahnya kalau saya bisa menganalogikan tingkat komoditasinya seperti itu. Kalau di contoh makanan Bu, mau jualan bakso, ya jualan bakso aja gitu kan. Dengan mie, ya udah jualan bakso dan mie itu dah sebenarnya komoditas umum udah. Ya kan kecuali harus ada tambahan di situnya nilai-nilai yang mau dimasukkan apa. Jadi tingkat keunikan dan relevansinya itu yang akan selalu menjadi pembeda apakah produk kita itu menjadi terkejar dengan tingkat komoditasnya. Ya, menarik, menarik konsep itu komoditas. Nah, jadi mungkin teman-teman mungkin mulai bisa berpikir ya, ini produk atau jasa yang saya tawarkan sebagai solusi ke customer saya, apakah sebetulnya suatu hal yang sangat basic ya, di mana aja mereka bisa ya mendapatkan, atau teman-teman itu sudah mendevelop suatu value yang unik kata Pak Bas itu ya, sehingga itu yang menjadi selling point untuk ininya. Nah, ini ada mungkin sampai ini ada pertanyaan nih, Pak, Ya, dari The Chuck Handmaids. Dia bilang saya membuat kain ecoprint menjadi produk home decor dan craft dan fashion. Itu masuk mana Pak Bas? Apakah itu yang komoditas? Ya enggak lah ya kali ya. Saya nggak ngerti juga. Itu boleh-boleh kan diulang. unik ya Pak. Kenapa? Jadi produknya itu adalah kain ecoprint
yang Eco-print. kemudian ya, ecoprint. Ecoprint itu saya punya tetangga yang juga melakukan itu. Jadi printnya itu dihasilkan dari pewarnaan yang alami. Motifnya itu mungkin Oh. juga printnya itu dari daun kering. Nah, terus Mm-mm. pewarnaannya juga diambil dari yang seperti itu. Jadi eco-friendly. Nah, tapi ini kayaknya kainnya aja, Pak. Yang kemudian itu dijadikan home decor, craft, dan fashion. Nah, yang produk kain eco-printnya itu sendiri, itu apa? Itu kan sama seperti yang koko, yang tadi Pak, itu coklat ya. Tapi Ya, apa ya, benar? oke. Oke, sebenarnya kalau kita lihat lagi ya, ini The Chuck Handmaids ya. Eh, eco-printnya atau teknologinya bisa jadi itu kan cara pembuatannya ya. Ya kalau saya tadi yang saya coba pahami dari apa yang dijelaskan oleh Bu Ati ya, itu kan cara pembuatannya. Dan teknologi itu mungkin cara manufacturing, produksi, atau cara pembuatannya manual, otomatis, atau dengan teknologi, itu kembali cara pembuatannya. Tapi yang terpenting adalah hasil akhirnya dan persepsi terhadap hasil akhir yang ditawarkan. Oke, nggak bedanya kayak batik. Dikala batik itu ada yang handmade sama yang print, sebenarnya kalau market tidak teredukasi apakah ini handmade atau print, tapi hasilnya juga sama-sama aja, ngapain juga mereka membeli atau mau membayar atau bersedia membayar mahal yang handmade ya, batik tulis umpamanya. Berarti kan yang dipersepsikan sebenarnya adalah hasil akhirnya. Nah, terlepas apapun itu, mau itu tadi eco print atau print yang konvensional ataupun manual tulis, itu yang terpenting hasil akhirnya bagaimana persepsi dari konsumen menilainya. Ya, itu hanya dari sisi hasil akhir secara kasat mata aja. Tapi kita di bisnis atau marketing utamanya adalah bagaimana menciptakan satu persepsi yang memiliki nilai yang tinggi itu. Nilainya apa? Ya banyak yang bisa kita masukin nilainya ya. Apakah itu dari sisi historisnya, apakah itu dari sisi keahlian bagaimana sulitnya membuat produk itu, apakah dari sisi kebudayaannya, apakah dari sisi apapun itu. Nah, itu makanya kenapa kalau kita mulai berpikir dalam konteks benefit dan motivasi, itu kita harus cari yang sangat-sangat sesuai. Nah, kenapa saya kembali lagi ke arah situ? Karena itulah yang akan membedakan apakah produk kita itu komoditas atau tidak. Ya, jadi decak handmade harus melihatnya dari ujungnya, bukan dari hulunya. Apakah ini dibuat eco print atau handmade-nya. Kalau saya melihatnya dari ujungnya, bagaimana kita bisa meyakinkan atau membuat konsumen berpersepsi bahwa produk kita lebih bernilai dari hanya sekedar komoditas. Gitu. Ya, jadi eco printnya, handmade-nya itu bagi saya bukan menjadi penentu apakah itu komoditas atau tidak. Tapi hasil akhirnya yang akan menentukan itu sebagai komoditas atau tidak. Nggak bedanya tadi kalau saya bilang, oh yang satu ini adalah beras dengan vitamin K. Dikala udah menjadi beras dan vitamin K sudah menjadi komoditas, mau itu dibuatnya handmade, mau itu dibuatnya melalui mesin, menjadi tidak terlalu relevan. Ya, itu sih kalau saya melihatnya The Jack Handmade. Semoga itu memperjelas ya, apakah produk Anda itu mendekati ke komoditas atau masih punya value added dengan tingkatan yang berbeda. Ya. Jadi nggak mungkin kalau ini juga yang kayak kembali ke yang batik tadi ya Pak Bas ya. Ada Ya, orang yang memang apanya produksinya itu adalah memproduksi kain dengan motif batik. Kemudian kan ada yang beli. Kemudian ini diubah menjadi sendal batik, menjadi jilbab batik. Nah, industri yang itu. Nah, bukan berarti kan yang batik itu ada komoditas dan
kemudian setelah diolah menjadi bentuk yang lain, itu adalah added value. Bisa juga kan yang kain tekstil itu tidak menjadi komoditas kalau dia itu berbeda dengan tekstil batik yang lain kan gitu ya Pak Bas ya? Iya, iya. Dan kalau kita bicara mungkin lebih dalam sedikit mengenai batik ya, Bu. Kan kalau sekarang ini persepsi soal batik itu adalah motif, motif batik. Tapi bukan suatu, maksudnya bukan adalah belum sampai dalam tingkatan bahwa batik itu menjadi satu hal yang dipersepsikan sebagai sesuatu yang apa ya namanya, pembeda dari hanya sekedar motif gitu loh, Bu. Dan itu kalau saya lihat, nah ini juga tantangan buat teman-teman pengrajin batik ya, mulai dari hulu sampai hilir. Saya selalu membuat challenge bahwa kalau kita berhasil di batik itu dikala, kalau ukuran saya suksesnya batik itu adalah itu menjadi pakaian sehari-harinya orang Indonesia. Pakaian sehari-harinya orang Indonesia. Kenapa? Karena kalau sekarang batik itu dipakai di dua ekstrim. Ekstrim ujung adalah acara-acara tertentu, acara-acara resmi. Atau kalau belakangan orang pakai setiap hari Jumat untuk kerja, masih resmi lah kalau saya bilang. Atau yang di ekstrim paling bawahnya, ekstrim yang satunya, di sumbu yang satunya, dipakai daster batik untuk tidur. Tapi nggak ada in between. Pakaian keseharian di mana, oh saya mau jalan-jalan, pakai pakaian yang batik. Terlepas dari motifnya saja. Nah itu maksudnya kembali ke arah tingkatan komoditasnya tadi itu, Bu. Karena itu menjadi kalau kita membuatnya itu menjadi occasion yang jauh lebih relevan, itu bisa jadi melepaskan diri dari hanya sekedar batik garis miring adalah motif garis miring komoditas. Karena kalau dipersepsikan hanya dari sisi motif aja itu menjadi komoditas gitu. Ya tentunya sekarang kan masih banyak ceritanya batik ya, Bu. Ini motif dari Cirebon yang dipakai oleh mungkin Sultan ini dan lain sebagainya. Mungkin masih ada sisi-sisi pemberatnya atau reason to believe-nya dari hanya sekedar komoditas. Hanya saya melihatnya kalau dia hanya tetap dipersepsikan hanya sekedar motif, itu semakin lama semakin mendekat menjadi komoditas batik gitu. Komoditas pattern yang patternnya kebenaran batik gitu loh. Bisa jadi ya Pak ya. Dan Iya. orang memanfaatkan itu, tambahin added value, karena dimaknain bukan hanya sekedar motif saja, dan kemudian mereka yang dapat ini ya di luar negeri gitu ya Pak ya. Iya, benar. Dan kemarin saya ngasih contoh ini Bu, IKEA Bu. Satu hal yang sebagai bagian dari komoditas tuh kayak kerajinan kayu kita. Utamanya adalah furniture. Ini sering yang saya pakai apa namanya analogi udah bertahun-tahun ya. Sayangnya kita itu mentreat kayu itu mendekati komoditas. Ambil contoh furnitur, furnitur berbahan kayu jati. Kalau kita kan sukanya gitu, karena kita punya tanaman kayu jati berfoya-foya menggunakan desain yang benar-benar kayu jati tulen untuk furniturnya. Jadi 100% kayu jati. Oke, nilainya adalah tentunya kan, wow dibuat desain ukir-ukiran dan seterusnya. Tapi sebagai pembandingnya adalah IKEA, Bu. Kita lihat dari furniture, IKEA itu dia mungkin konten daripada kayunya tidak sebanyak kalau dia tulen 100% kayu atau bahkan 100% kayu jati. Pertama yang dipakai kayunya komposisinya tidak banyak. Tapi mereka lebih mengutamakan adalah overall design-nya. Overall design furniture-nya itu adalah utamanya karena desainnya bagus. Yang kebenaran ada material yang datangnya dari kayu, tapi juga dikombinasikan dengan aksen mungkin besi, mungkin aluminium, yang akhir-akhirnya outputnya atau hasil akhirnya nilainya bisa terlihat sama dengan kayu yang
furniture yang diciptakan dari 100% tulen kayu atau kayu jati dengan dia yang mungkin komposisi kayunya tidak banyak, tapi secara desain bisa jadi dia lebih bagus dengan jati. Nah, itu yang saya maksud, Mbak. Jadi tekanannya adalah kalau IKEA itu menggunakan desain sebagai bahan utamanya yang dijual. Bahannya belakangan gitu. Iya, iya. Saya ingat Tapi ada kebetulan kenalan saya yang di Norwegia itu anaknya salah satu itu menjadi desainer dari IKEA gitu loh di sana. Lantas dan itu dihargai banget yang pedesain-pedesain untuk furniture ya dan home interior itulah di sana. iya. Eh, Dan sekarang tuh kalau kita lihat ya, pengrajin jati siapa sih? Even di antara orang Indonesia yang masih mau mengejar apa namanya desain yang 100% tulen kayu atau kayu jati menjadi tidak banyak, Bu, karena pertama kayu jati juga semakin langka, harganya semakin mahal, tapi desainnya tanda kutip gitu-gitu aja. Nah, tapi kalau umpama kita ngelihat bahwa sekarang apresiasi terhadap furniture itu kan utamanya kan desainnya kan. Bahannya sebenarnya yang kedua. Nah, bayangin aja Bu, kalau seandainya kita sudah merangkul persepsi itu bahwa bagaimana konsumen mempersepsikan dan menilai suatu produk furniture, kan harusnya kita akan mengutamakan desain juga. Masalahnya nanti aksennya itu ada kayu jatinya, tetap secara overall bisa jadi dijualnya harganya sama dengan atau lebih tinggi daripada yang tulen 100% jati yang cost-nya jauh lebih tinggi gitu kan. ya, berarti itu hal yang sama juga ya yang terjadi di industri misalnya yang handphone ya Pak ya, yang jadi yang kayak Nokia dan yang seperti itu ya, mereka mempertahankan bahwa dan mobil-mobil Amerika lah mungkin juga ya, Ya, mempertahankan bahwa itu harus bulky gitu ya, besar ya, nyaman karena mereka besar-besar, tapi terus dikalahkan dengan desain yang dari Jepang dan itu yang lebih gampang maintenance, cukup nyaman, nggak perlu longgar kan seperti itu ya Pak ya. Itu bisa lebih terjadi ya Pak ya. ekonomis. Ya kan lebih Betul, ekonomis sangat juga. ekonomis. Iya, iya, Apa namanya, dan di masa zaman dulu mungkin ekuivalennya kalau di sana awal-awalnya mungkin mobil harus besar, cc-nya nggak boleh kurang daripada 2000 cc, harus apa namanya 6 valve, 12 valve gitu kan. eh, itu bukan hal yang menjadi apa utamanya lagi karena performanya dari mobil-mobil Jepang pun walaupun valve-nya tidak sebanyak itu dan cc-nya tidak sebesar itu, paling tidak mencukupi untuk kebutuhan orang berkendara gitu kan. Masih bisa lari 150 km per jam udah cukup gitu kan. Apalagi di Asia, betul. jalan tol juga masih masih jarang gitu. Kalaupun ada jalan tol juga sama macetnya kan, nggak bisa cepet-cepet juga. Jadi akhirnya hal-hal kayak gitu yang akan menentukan perilaku konsumen dan juga menentukan buying decision-nya atau buying factors-nya terhadap apa yang mereka pilih gitu kan. Nah, kalau Pak Bas, kan ada misalnya kayak gitu, Mercedes-Benz. Ya kan dia melihat Ya, itu peluang yang mobil kecil, ya, yang untuk yang urban and kota lah ya gitu ya, yang parkiran susah. Kan hmm. mereka mengeluarkan seri yang kecil-kecil itu ya, seri A itu ya Pak ya. Ya, ya, A200 kalau nggak salah. Tapi itu kan juga nggak terlalu sukses ya Pak. Itu kenapa? Padahal dia mencoba menyesuaikan. ya, pertanyaan bagus betul buat. Jadi gini Bu, apa namanya? eh, ada kalanya yang namanya brand stretch kalau saya sebutnya ya. Bagaimana bisa memelarkan suatu brand itu atau brand footprintnya ke arah di mana dia sampai semaksimum mungkin dan seminimum mungkin. Nah, dikala apa namanya kasusnya Mercedes-Benz terhadap apa yang ditawarkan di kelas A itu mirip-mirip dengan apa yang dilakukan Volvo menawarkan
sport version dari Volvo, ya. Jadi kalau kita ambil mungkin yang lebih nyata, saya ambil contohnya Volvo dulu nih Bu, karena ada analoginya dengan contohnya Mercedes-Benz. Jadi di Volvo itu yang terkenal positioningnya dia itu lebih ke arah safety, kan. Itu yang sangat dikenal. Jadi statesman car, jadi mobil-mobilnya para menteri zaman dulu, karena safety-nya kuat, gitu kan. Dan lain sebagainya. Tapi tidak ada persepsi itu untuk dipakai balapan gitu. Jadi nggak connect aja. Dikala Volvo keluar dengan apa namanya seri apa tuh kalau nggak salah E40 apa E60 gitu. Itu it's a flop, bro. Karena nggak connect. Brand footprintnya itu tidak menaungi soal sport. Jadi Volvo itu bukan udah enggak lah istilahnya sport. Sehingga dikala dia mengeluarkan itu nggak sesuai dengan brand footprintnya, nggak laku. Nah, kembali ke contoh yang ditanyakan oleh Bu Ati mengenai A-Class. There is so much bahwa itu penurunannya itu seri S, seri E masih oke, series E masih oke, seri C, Charlie masih oke. Turun ke seri B mulai bermasalah sebelum ke A. Yang B ada Bu, di Indonesia kayaknya belum terlalu banyak ya seri B. Waktu saya di luar ya, waktu di Malaysia itu seri B juga ada ditawarkan. Itu sudah mulai tidak terlalu laku. Seri A apalagi. Jadi seri A dan B, persepsinya apa sih orang? Itu kan lebih ke arah compact car, city car. Nah itu kalau Mercedes-Benz, value-nya itu kan apa namanya German engineering kan. German engineering dan performance. German engineering yang hubungannya dengan luxury performance. Jadi kalau seperti itu yang A dan B itu kan nggak bedanya kayak city car, Bu. Mungkin kalau dianalogikan dengan apa namanya mobil-mobil Jepang itu kan kalau Honda mungkin Jazz, ya, mungkin kalau sekarang yang kecil-kecil gitu. Dan itu sama sekali bagi targetnya Mercedes-Benz nggak connect. Mereka bisa jadi merasa kayaknya ngoyo banget gitu loh. Kok mau beli Mercy mampunya cuma beli yang A dan B gitu. Kecuali kalau itu second, third, or fourth car ya. Mobil kedua, ketiga, atau keempat lain cerita. Jadi kalau ditanyakan konsumen saya bisa berpikir bahwa orang yang beli itu juga merasa kayaknya nggak enak. Kayaknya gue maksain banget sih. Hanya gara-gara mau beli Mercy tapi nggak mampu yang di atas tuh gue beli yang A dan B. Dan dia akan dilihat sebagai, wow, lo kayaknya mau dilihat sebagai pengguna Mercy tapi kok yang kelas A Mampunya atau cuma B. yang iya. Iya, karena soal about luxury, ada unsur luxury juga di situ. Mungkin kalau Apa di itu juga yang analogikan terjadi? lebih, kenapa Bu? Iya. Nggak, apa itu juga yang terjadi dengan Lexus? Kan Lexus lain terkenalnya cerita. Toyota. Toyota kan Lexus itu dikenal tidak brandnya dikenal bukan. dengan Toyota, Bu. Lexus Oh, itu tidak oke. dikenal sebagai Toyota. Lexus itu berhasil di Jerman itu menyaingi produk-produk Jerman ya, BMW, Audi, Mercedes-Benz, karena dia dianggap sebagai luxury yang cukup apa namanya value for money, Bu. Dia dilihatnya Lexus. Oleh karena itu memang kenapa Toyota mengeluarkannya brandnya Lexus bukan Toyota yang Lexus apa ya. namanya Iya, ya Lexus. Bahkan Toyota Harrier dulu itu sekarang udah nggak ada kan, nah, itu Lexusnya sebenarnya. betul. Jadi Betul. apa Jadi namanya Harrier pun waktu itu juga nggak terlalu laku-laku amat gitu kan. Karena kalau iya, ada kalau beli mereka Toyota atau Harrier ngapain? Mendingan lebih beli yang brand lain yang luxury. Udah pastinya kayak gitu. betul, betul Pak Bas. Ini ada pertanyaan lagi Pak Ya, dari ayam goreng Almunda. Eh, Pelayanan yang ramah dan super cepat, apa bisa menjadi pembeda yang lainnya nggak Pak untuk produk kita? Seperti kami menawarkan pembeli untuk memesan makanan
melalui telepon, mereka cukup menunggu di dalam mobil saja. Ya, Ayam Almundo, saya pikir yang terpenting kita harus cari dulu buying factors apa saja yang menjadi pertimbangan di kategorinya Ayam Almundo ini. Ya, ayam goreng Almunda. Jadi harus dilihat kategori orang-orang pembeli ayam goreng itu buying factors-nya apa saja. Itu di list dulu tuh. Apa sih mereka faktor pembeli, kenapa mereka membeli ayam goreng, pertimbangan apa sih mereka dalam membeli ayam goreng secara kategori dulu, bukan almundanya aja. Tapi secara kategori pembeli ayam goreng. Nah itu di list tuh. Apakah ada faktor waktu menunggu itu menjadi faktor kunci? Kalaupun menjadi faktor kunci, apakah itu menjadi ranking yang top 5 atau top 10 terpenting? Kalau dia ada tapi itu rankingnya di atas 10, kalau saya pikir itu tidak perlu digubris. Karena bukan faktor terpenting atau faktor penting. Nah, dikala itu bukan faktor penting atau faktor terpenting, kita nggak perlu masuk itu sebagai penjual kita, apa yang kita jual, apalagi diharapkan menjadi pembeda. Kalaupun kita pembeda tapi menjadi yang tidak relevan buat mereka, ya mereka tetap nggak akan membeli kita gitu. Ya, jadi pastikan ayam goreng Almundut, pahami dulu buying factors-nya apa saja, di rank dari mulai yang terpenting sampai dengan yang tidak terpenting gitu ya. Mungkin top 5, top 10. Nah, di situ berarti kalau ayam goreng Almunda bisa punya pembeda di faktor-faktor itu, semakin tinggi semakin bagus. Nah, pertanyaan sekarang pelayanan ramah dan super cepat, apakah itu masuk menjadi faktor penting atau terpenting? Kalau tidak, nggak usah ditonjolkan, apalagi diharapkan menjadi pembeda gitu. Mudah-mudahan ya, Sabrina ya, itu bisa terjawab. Nah, Ya. ini ada pertanyaan dari M. Yasir. Bagaimana dengan bike yang brandnya BMW, Pak Bas? Atau kacamata dengan brand Ferrari, apa masih relevan? Oke, ya banyak memang ini istilahnya ngelihat dari internalnya sendiri ya. Brand-brand itu atau pemilik brand kadang-kadang mulai terusik atau temptation apa tuh Bu ya? Ada godaan, Tergoda. tergoda untuk menawarkan produk-produk bukan yang utamanya dengan harapan bahwa oh gue bisa jual parfum juga loh, oh gue bisa jual dompet juga loh, oh gue bisa jual apapun itu yang diharapkan sebagai apa namanya eh, eh, opsi di mana itu bisa dibeli dan laku. Pertanyaannya adalah reasonnya apa sih? Objektifnya apa sih menawarkan Ferrari, jam Ferrari, sepatu Ferrari yang bekerja sama dengan Puma, ya kan? Tujuannya apa sih? Ya, dan saya bisa yakin bahwa saya bisa meyakinkan teman-teman bahwa itu bukan suatu hal yang menjadi pembeda dalam hal revenue sama profit dari si Ferrari. Dia mau jual sepatu 10 kalinya, sejuta kalinya, saya rasa profitability-nya nggak akan lebih besar dari jualan 100 Ferrari gitu. Mobil Ferrari maksudnya. Jadi pasti ada tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh pemilik brand itu. Nggak bedanya Adidas, kan Adidas ada parfum, ya ada aftershave-nya, ada ini. Itu menjadi growth driver mereka dalam hal revenue atau profit. Saya yakin enggak. Saya yakin enggak. Berarti apa tujuan mereka? Ya hanya ingin ini aja kali, apa namanya, mengakomodasi
bagi apa namanya pengguna-pengguna yang loyal untuk mengextend brand franchise dari apakah itu Adidas atau Ferrari supaya mereka membeli produk-produk itu seperti itu. Baguskah atau tidak? Kembali karena itu hanya hobi aja, iseng-iseng aja. Benar itu nggak iseng-iseng. Saya nggak yakin karena kalau dibalik orang-orang yang mencari aftershave atau perfume pasti buying factornya kembali itu apa sih? Yang top of mind tentunya bukan brand-brand fashionnya. Ya saya memakai umpama Adidas, dikala aftershave sama ini, saya pernah nyoba trial gitu. Tapi itu hanya sebagai ya iseng-iseng berhadiah. Tapi dikala top of mind saya mencari kategori perfume, aftershave, atau sepatu, saya nggak nyari ke arah, oh saya mau beli sepatu Ferrari. Maksudnya jauh banget gitu loh. Karena apa yang saya cari dari sebuah sepatu itu masih bisa terakomodasi oleh brand-brand yang saya biasa pakai. Apakah itu kalau sport Adidas, apakah itu kalau untuk outdoor Timberland, apakah itu karena mereka kan yang utamanya yang menawarkan dan spesialisasi di sepatu masing-masing itu. Tiba-tiba saya mau beli sepatu Ferrari gitu, kayaknya jauh banget gitu. Sama halnya waktu saya eh, punya mobil mau Audi ya waktu itu ya, atau BMW. Ada apa apa dompet khusus BMW. Saya pada waktu itu mikir, oke, dompet BMW apa ya ini? Apa maksudnya untuk dompet saya nggak nyari brand yang sama dengan mobil saya gitu umpamanya. Apakah ke tingkat kemungkinan saya beli itu ada? Ada tingkat kemungkinan saya beli, tapi kecil sekali. Dan bayangin kalau itu menjadi satu apa ya namanya target revenue, target omsetnya mereka nggak akan pernah tercapai, saya yakin. Jadi pasti ada unsur-unsur lain, hanya sebagai kalau saya bilang sih aksesoris penggembira aja. Penggembira. Ya, penasaran lihat kalau brandnya di situ ada orang yang tertarik nggak gitu ya Pak ya. Nah, Iya. oke baik. Ini sudah mulai banyak pertanyaan lagi nih Pak. Ini dari Kresna Adinugraha. Bagaimana cara menghitung maksimal toleransi retur penjualan, Pak? Ini bidang pertanian. Oh, oke. Masing-masing industri tentu beda. Ya, return itu yang bisa diterima berapa. Saya ambil contoh aja waktu itu, oke, saya tambahin dulu sebelum saya jawab. Masing-masing industri beda, dan pun dalam kategori yang sama, bisa jadi berbeda dalam hal channel yang berbeda. Contohnya gini, sewaktu saya jualan susu di Wyeth ya, S26 ya, teman-teman pasti tahu ya, S26 susu bayi. Itu tingkat returnnya di general trade dan di modern trade akan beda returnnya. Return itu kan fungsi dari penanganan produk saat ditransportasikan. Semakin handlingnya semakin parah, tidak hati-hati, semakin kemasan itu tidak terlindungi, bisa pengok, dan kalau pengok menjadi kriteria barang di return, itu bisa sudah diprediksi. Kalau barang itu larinya ke pasar, handlingnya dilempar-lempar, kotaknya, terus penanganannya, jualannya, orang belinya nggak dalam kelipatan 6 dalam satu box, diketeng, itu nilai kemungkinan returnnya jauh lebih tinggi ketimbang kalau jualannya ke modern trade, ya supermarket, hypermarket, penanganannya lebih bagus, returnnya sudah pasti lebih rendah. Nah, itu saja sudah sebagai contoh ekstrim. Dalam kita berusaha, channel yang kita gunakan, itu akan memberikan probabilitas return yang berbeda.
Oke, karena handlingnya juga berbeda. Nah, kalau dalam pertanian, ya saya nggak tahu, mungkin returnnya itu kan bukan bersifat kemasannya ya. Mungkin lebih ke arah tingkat kesegarannya. Itu bisa harus diestimasi juga harusnya. Jadi nggak ada bakunya itu dalam perjalanan kita berbisnis harusnya kita tahu yang wajar seberapa dan yang tidak wajar seberapa dan yang terpenting tahu penyebabnya itu apa. Saya pernah waktu itu kembali lagi ke S26 ya. Dikala masuk ke Indomaret sama Alfamaret, yang mana notabene-nya itu adalah modern channel, ya, modern trade channel, itu returnnya jauh lebih tinggi ketimbang waktu itu kalau ke Hero, ke Carrefour, ke Lotte, ke hypermarket saat itu. Ternyata masuk ke Alfamart dan Indomaret itu mereka menggunakan DC namanya ya, apa gudang pusat yang tersebar. Itu ternyata penanganannya juga tidak serapi penanganan di modern trade lainnya. Sehingga returnnya di situ tinggi sekali. Distributor saya komplain ke saya terus. Yang rata-rata umpamanya returnnya 1,5 sampai 2%, di situ bisa 3%, 5% returnnya dari total omset penjualan. Ya, jadi itu sebagai gambaran apa namanya tidak ada nilai bakunya berapa persen yang ideal, ya. Nah, walaupun umumnya biasanya 1,5, 1%, 2%, tapi kadang-kadang bisa melonjak sampai 3, 4, 5% karena hanya penanganannya. Saya nggak tahu kalau di apa namanya produk pertanian sebenarnya penanganannya itu aspeknya apa saja sih yang membuat return itu terjadi. Itu yang harus dipelajari Ini dan ditanya, dicari. ada indikatornya nggak Pak? Ini ditanya lagi nih sama Mas Kresnanya. Ya, Mas Kresna indikatornya yaitu tadi, kalau dalam produk-produk yang berkemasan itu urusannya adalah handlingnya. Nah, kalau di pertanian, kira-kira yang menyebabkan return itu apa? Ya, saya atau mungkin ya apa namanya tingkat freshness-nya apa? Pun seperti itu kalau belajar dari Mas Angga dan Mbak Rizka ya di apa namanya di Agrinesia, produknya itu kalau nggak salah tuh cuma 4 hari, itu zero return. Ya, makanan makanan kue itu zero return karena memang tidak menerapkan zero apa return policy mereka. Kembali pilihannya juga kita mengetahui, memahami, kita menangani dan mengontrol supaya produk itu tidak return. Kalaupun ada return, ya kalau itu dianggap zero return policy, itu resikonya si pelanggan kita, customer-nya, atau si yang punya outlet atau reseller kita. Gitu ya. Ya, jadi indikator atau bagaimana kita ingin menentukannya kembali ke faktor-faktor apa yang akan menjadi barang itu return gitu. Nah, dari situ nanti diukur untuk mungkin ya tadi contohnya channel yang berbeda, bisa jadi kemungkinan returnnya akan berbeda-beda juga. Ya. Jadi Dan saya nggak kalau bisa. indikator, ya, dan di sini katanya kalau indikator itu tingkat kesegarannya, ya berarti cara handlingnya juga ya Pak ya, sangat Iya, kalau menentukan. kalau tingkat kesegarannya nggak beda yang Agrinesia terapkan juga. Dia cuma 4 hari. Jadi dia memastikan bahwa channel-channel yang dipilih itu adalah channel-channel yang bisa benar-benar produk itu dikirim tidak lebih dari 2 hari sudah terjual. Sehingga apa yang perlu dilakukan, produksinya disesuaikan lebih sering, lebih setiap harinya, dan lebih mendekati tingkat permintaannya. Jadi kalau seandainya setiap harinya permintaannya 100, ya dia harus bekerja keras setiap harinya memproduksi 2 kali 50 umpamanya.
shiftnya. Itu disesuaikan sehingga udah bisa dipastikan kalau permintaannya 100 dia produksi 2 kali 50 setiap hari, itu kan kemungkinan returnnya akan lebih rendah. Sama halnya saya waktu jualan S26, saya akhirnya memilih tidak di semua channelnya Indomaret atau Alfamaret yang saya pilih. Karena semakin saya membuka keran itu lebar-lebar, karena saya tahu penanganannya masih tidak rapi, ya semakin tinggi pula 5%-nya perkaliannya dari jualan saya ke Indomaret sama Alfamaret. Jadi saya hanya penetrasi seumpamanya 10 atau 20% dari total outletnya Alfa dan Indomaret pada saat itu. Jadi kita ada kemampuan untuk mengontrol. Jangan dilepas atau dibuka kerannya aja. Kalau kita sudah tahu faktor yang penyebab returnnya itu. Ya, itu mungkin bisa membantu nih. Bagaimana menentukan Terima kasih. faktornya. Terima kasih. Mudah-mudahan ya Mas Kresna Adi itu sudah terjawab. Yes. Nah, ini ada dari Albar Pambagio. Halo Pak Bas, untuk menentukan budget marketing pada saat memulai usaha, kira-kira gimana caranya Pak? Ya, bisa dilihat dari bottom up. Bottom up apa maksudnya? Adalah kebutuhannya berapa. Ya, kalau kita lihat dari nilai baku itu sekali lagi bervariasi. Bisa ada yang cuma 10% nilai marketing ya ini. Marketing expense ya. Marketing expense itu adalah semua biaya promosi dan yang berurusan dengan pembangunan brand. Bukan discount. Ya, ingat ya teman-teman, bukan discount. Kalau discount itu larinya adalah di atas. Bukan di expense. Jadi kalau belajar ini sebagai penambahan pemahaman buat teman-teman, marketing expense atau sering dikenal sebagai A&P atau advertising and promotion itu adalah yang bersifat untuk promosi, iklan dan promosi. Discount tidak termasuk di marketing expense. Oke, beda. Nah, kalau saya bicara fokus di A&P, marketing expense, itu bisa variatif. Bisa mulai dari 5%, 10%, bahkan bisa 24% dari sales revenue alias omset. Oke? Nah, tapi yang terpenting adalah kan kemampuan dan besaran usaha berbeda-beda. Makanya yang sering saya lakukan adalah itu bottom up approach. Kita harus mencari apa saja yang bisa kita lakukan dan yang paling efektif paling tidak untuk skala kita. Itu kita hitung. Ya. Setelah kita hitung kita tahu, oh, dan pada banyak kesempatan selalu besar banget gitu kan. Nah, itu kita buat prioritas lagi. Buat prioritas lagi yang seefektif mungkin sesuai dengan kemampuan kita dan skala bisnis kita. Dihitung lagi. Ya kalau siapa tadi namanya Albar, Bu? Suaranya hilang, Bu? Ya, Albar Pambagio. Ya, Mas Albar Pambagio. Ya, jadi seperti itu. Kalau seandainya online, kita lihat digital marketing tuh perlunya apa saja. Kita pahami ya, yang selalu seling luput adalah target kita siapa dulu. Kadang-kadang kita langsung loncat, oh gue mau beriklan, gue mau ini, tapi targetnya nggak didefinisikan dengan tajam. Sekali lagi jangan sampai kita sudah merencanakan sesuatu program marketing atau promosi, tapi kita masih belum tahu ini laki apa perempuan yang kita tuju. Kalau kita sudah tahu sebenarnya laki, kita udah tahu, kita bisa menentukan di online, channel media online, digital, itu mana yang lebih sesuai ke laki aja. Udah fokusnya ke laki. Itu akan menghemat banyak biaya Anda ya. Ketimbang kalau kita masih, oh ya udah mau laki mau perempuan terserah, yang penting gue masuk ke Facebook atau ke IG.
atau ke TikTok, kayak gitu. Nah, jadi dalam hal bottom up tadi tetap harus dikerucutkan ke target yang kita ingin didik, atau kita sering sebut target audience. Yang mana target audience, ya, target pemirsa itu bisa jadi masih bahagian dari target market. Karena itu tadi, kita kalau mau nargetin target market yang lebih luas, bisa jadi kita masih belum mampu. Ya udah, dari target market seumpamanya pria berusia 25 sampai 35 tahun. Itu target marketnya. Tapi karena kita belum mampu, ya kita harus kerucutkan lagi target pemirsanya bahagian dari target marketnya. Bisa jadi ya udah, kita tahu dari 25 sampai 35 yang lebih banyak dan lebih tinggi konsumsinya yang 25 sampai 28 tahun atau 25 sampai 30 ketimbang 25 sampai 35. Kita kerucutin lagi ya, target pemirsanya adalah 25 sampai 30 aja dulu. Karena itu tadi, kemampuan kita belum bisa untuk mengcover target marketnya. Ya, jadi itu pilihan-pilihan di mana approach dari bottom up yang bisa kita lakukan, ya, sesuai kebutuhan dan kemampuan. Jadi Mas Albert, mudah-mudahan ya itu terjawab gimana itu cara menghitung. Nah, yang kena waktunya Pak Bas, bisa Pak Bas satu lagi pertanyaan? Ya, boleh, silakan. Itu dari M. Yasir. Apakah dalam melakukan pembelian, Pak Bas mempertimbangkan top brand nggak? Lebih memperhatikan apakah barang komoditas atau top brand? Pak Bas kan bisa mengevaluasi cost barang tersebut habis diproduksi atau habis di marketing. Pendapat pribadi Pak Bas secara personal apa tentang ini? Ini M. Yasir ya? Yes. M. Yasir 123456. Betul. Ya, sebenarnya kalau saya, pendapat pribadinya adalah kita harus dudukkan semua itu dari kacamata pengguna kita atau pembeli kita. Ya, kalau dalam hal kita B2B, ya pembeli kita adalah business entity. Kalau kita B2C atau business to consumer atau customer, pastikan itu customer atau consumer. Pastikan itu customer atau end consumer. Itu yang harus kita dudukan, bahwa bagaimana kita melihat cara pandangnya mereka. Ya, jadi selalu kita orientasinya berpikir at the end of the day itu adalah consumer that buys that our value. Apa yang kita tawarkan. Ya, jadi dalam hal itu dengan ini kan bagaimana dengan brand ini ya. Tadi sorry. Anak, lebih memperhatikan apakah barang komoditas atau top brand. Karena pasti bisa mengevaluasi cost barang tersebut habisnya itu banyaknya lebih diproduksi atau di marketing. Kalau komoditas versus brand ya. Oke. Ya. Kalau kita membangun brand, itu kan urut-urutannya kita harus bangun value. Ciptakan dan bangun value, dimasukkan ke dalam brand. Berarti dalam usaha kita membangun brand, sebenarnya kita adalah menghidupkan value yang kita ciptakan. Itu kan dasar pemikirannya itu. Oleh karenanya, kita harus selalu berorientasi apa yang akan menjadi pertimbangan orang membeli kita dalam sisi value. Sehingga kita harus berinvestasi untuk membangun atau menghidupkan value itu di brand, alias mempromosikannya dengan efektif. Ya, pertama urut-urutannya kan bangun brand awareness. Tapi brand awareness kan hanya memperkenalkan nama aja kan. Saya Ibu Ati, saya Baskoro. Itu brand awareness. Tapi kan saya harus lebih meningkatkan lagi. Oh, saya Bu Ati yang. Saya Baskoro yang. Itu kan perlu investasi juga. Ya. Jadi
Itu yang harus diutamakan. Dan dalam apa namanya dalam value creation, saya selalu bilang, consumer doesn't care about your cost. Ya, consumer doesn't care about your cost. Contoh yang paling gamblang adalah mereka tahu harga sekilo kopi paling tidak berapa. Jadi berapa? 100.000 per kilo atau dalam satu sajian mungkin harganya 10.000 cost-nya ya. Tapi toh Starbucks juga jual 40.000 tetap laku. Sebaliknya, target yang di pinggiran jalan ya mereka maunya belinya hanya 10.000 dengan segala pertimbangan, bisa dari pertimbangan ekonomi, bisa pertimbangan macam-macam. Tapi apapun itu, targetnya itu tidak memikirkan cost. Kalau memang sudah connect dengan saya, brand ini connect dengan saya, alias value-nya cocok dengan saya, karena itu saya anggap unik dan relevan, saya akan mau bersedia bayar 30.000. Apakah itu Starbucks, apakah itu apa namanya kopi kenangan ataupun apa saja itu. Ya, jadi Betul. consumer doesn't care about the cost. Mereka kan nggak bilang, Starbucks ini beli segelas kopi cuma 3.000 perak, lu kok jual 40.000, nggak akan pernah kayak gitu. Ya. Dan juga saya ngeliat tuh ada foto yang di mana siapa Bill Gates sama Mark yang itu Facebook, ya Mark Zuckerberg itu berdua, and itu apanya tulisannya ada and no brand sama sekali yang mereka pakai. Tapi jadi mereka kalau untuk pakaian tidak memilih yang seperti top brand karena lebih mungkin memilih function kali ya Pak ya untuk mereka. Iya, Tapi pada karena saat bagi membangun mereka, rumah, ya membangun kendaraan, itu mereka memilih yang top brand ya dengan alasan tertentu. Jadi iya, tergantung target ini kita customer kita juga ya Pak ya. iya, betul. Jadi bisa dibayangin kalau kita umpamanya nargetin profil-profil kayak Mark Zuckerberg sama Bill Gates, bagi mereka, mereka tidak melihat satu kebutuhan untuk mencari hanya di atas apa namanya manfaat dari fungsionalnya, gitu. Karena itu yang mereka cari, manfaat fungsionalnya aja, functional benefit-nya aja. Dia nggak nyari emotional benefit, nggak nyari economical benefit, nggak nyari spiritual benefit, paling tidak untuk pakaiannya gitu. Tapi untuk kategori lain yang seperti Bu Ati bilang, benefit-benefit sangat penting ya, mulai dari luxury-ness-nya dan seterusnya gitu. Jadi kembali benar sekali buat tergantung dari target yang kita bidik. What matters to them, apa yang benar-benar sangat berpengaruh buat mereka atau apa yang benar-benar mereka pertimbangkan dalam memilih kategori tertentu. Iya. Jadi saya ingat juga yang pembahasan yang minggu lalu di Senin, yang Pak Abbas selalu mengulang, know your customer. Jadi kalau di masa krisis ini, jangan hanya berasumsi, tapi bertanyalah. Karena mungkin kebutuhannya masih ada, tapi behaviornya aja yang berubah kan gitu ya Pak ya. Bisa jadi, betul. Betul. Ya. Oke Pak Bas, menarik karena saya waktu Pak Bas bilang, ini isu tentang apakah setingkat komoditas. Saya juga nanya kenapa ya Pak Bas nanya tentang basic staples gitu. Tapi saya sekarang makin ngerti bahwa sesuatu itu ya tergantung ya level dari value-nya. Kalau itu sudah dianggap basic, maka itu bisa turun menjadi ke level yang seperti itu. Oke Pak Iya. Bas, kalau ada satu kalimat yang bisa diingat oleh teman-teman untuk topik ini malam ini apa Pak? Ya, kalau saya ingin teman-teman berefleksi adalah pikirkan kembali apa yang ditawarkan, apakah itu produk atau jasa, atau produk dan jasa. Pikirkan lagi aja, apakah saya lebih mendekat ke komoditas atau sudah value added. Dan pun kalau sudah value added, setingkat mana nih? Buat aja checklist. Gitu ya.
sebagai apa namanya checkpointnya, sebagai refleksi malam ini. Kalau seandainya itu sudah mendekati komoditas, berlekas-lekaslah untuk menambahkan value lagi di produk atau jasanya. Oke, ya. Kalimat yang teman-teman itu ya ingat untuk minggu ini coba renungkan kembali ya. Mudah-mudahan sesi malam ini bermanfaat bagi teman-teman. Ya Pak Bas, seperti biasanya banyak ilmu nih saya juga bisa dapatkan, bukan hanya teman-teman. Jadi terima kasih sekali ya untuk waktunya Sama-sama. malam ini. Ya, kita ketemu lagi di Rabu malam bersama Pak Budi ya di sesi Q&A dan juga hari Sabtu pagi dari jam 10 sampai 11.30 ada Business Forum ya dengan Pak Yuzak ya. Jadi tunggu aja ya, tetap follow Instagramnya business.id dan juga IG-nya Pak Baskoro Hadi dan Pak Budi Isman ya untuk update. Terima kasih teman-teman atas waktunya ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.